Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama datang berbakti kepada Tuhan. Itu suatu anugerah buat kita semua. Kita dalam keadaan sehat, itu suatu kemurahan Tuhan buat saudara dan saya. Dan Tuhan akan memberkati dimanapun saudara beribadah, di rumah, seberapa banyak orang, Tuhan tetap memberkati. Tuhan tidak melihat tempat, tetapi Tuhan melihat hati. Kesetiaan saudara Tuhan perhitungkan dengan berkat-berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, dan berkat sukacita. Oleh karena itu, sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang senantiasa menuntun hidup kami, Allah yang senantiasa memberkati kami, sehingga kami dalam keadaan saat ini sehat dan senantiasa memuji nama-Mu Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu, firman yang dapat merubah kehidupan kami, tidak akan kembali dengan sia-sia, dan nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Kami siap untuk menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara, pagi hari ini kita sudah melewati 7 bulan lebih kita beribadah di rumah kita masing-masing. Virus Corona masih tetap merajalela. Dan ditambah lagi dengan demo-demo tentang Omnibus Law. Semuanya itu membuat suasana tidak menentu. Membuat suasana jadi cemas. Ekonomi tidak menentu. Penghasilan tidak menentu. Banyak sekali pengusaha-pengusaha yang tutup. Banyak sekali bisnismen yang bangkrut. Dan satu hal saudaraku. Anak Tuhan harus senantiasa datang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap hadapi bersama Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap akan melewatinya. Dan Tuhan menyediakan berkat di depan mata kita. Tuhan akan merubah semuanya yang tidak baik menjadi baik, asal kita datang kepada Tuhan. Mari saudaraku, tema pagi hari ini adalah firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Ulangan, pasal yang keempat, ayat 39 dan 40. Dengan tema, supaya baik keadaan dan anak-anakmu. Ini suatu hal yang Tuhan kehendaki. Supaya baik keadaanmu dan anak-anakmu. Tuhan selalu menghendaki yang baik, saudaraku. Iblis menghendaki yang tidak baik. Tuhan selalu menghendaki semuanya anak-anak Tuhan tetap baik. Kehidupannya menjadi baik, ekonominya menjadi baik, kesehatannya menjadi baik, yang sakit disembuhkan, yang merasa lemah dikuatkan, dan yang mengalami masalah dibukakan jalan. Tuhan ingin semuanya menjadi baik. Oleh karena itu, mari kita sama-sama akan membuka ayat ini dengan penuh sukacita, karena firman Tuhan adalah pelita hidup saudara dan saya. Firman Tuhan yang akan merubah semuanya menjadi baik, yang tidak baik menjadi baik. Mari kita akan buka Alkitab kita akan membacanya dengan penuh semangat, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Ulangan pasal 4 ayatnya yang ke-39 dan 40. Demikian firman Tuhan. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Ayat 40, berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, ayat ini jelas-jelas menegaskan kepada saudara dan saya
bahwa Allah tidak ada yang lain. Dia yang berkuasa atas langit dan bumi. Berarti dia berkuasa atas saudara dan saya. Maka dari itu saudaraku, camkanlah dan ketahuilah. Ketahuilah saudaraku, bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada Allah lain. Kita harus berbakti kepada Dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Allah itu sungguh luar biasa saudaraku, bahwa kita harus senantiasa datang, apapun kesulitan kita, apapun keadaan kita, Tuhan sanggup membuat semuanya jadi baik. Tuhan sanggup membuat semuanya jadi enjoy. Tuhan sanggup membuat semuanya jadi hidup berkemenangan. Karena itu datang dan camkanlah, ketahuilah. Jangan sampai ada Allah lain di hadapanmu. Hanya satu Allah yang berkuasa di langit dan di bumi, yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mengapa Tuhan selalu dari dulu sampai sekarang ingin membuat saudara dan saya dalam keadaan baik, dalam keadaan damai, dalam keadaan tentram, dalam keadaan kemenangan, dalam keadaan berkelimpahan, dalam keadaan yang baik-baik semua? Kenapa saudaraku? Karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya sangat berharga. Segala sesuatu yang berharga itu selalu diperhatikan, selalu dilindungi, selalu dipelihara supaya tetap baik karena berharga. Nah, saudara, kalau saya mempunyai uang, saya punya uang 50.000 dan 100.000. Kalau saya berikan kepada saudara, saudara akan milih yang mana? Yang 50.000 atau yang 100.000? Yang mana? 100.000. Kenapa saudaraku? Karena ini lebih berharga daripada 50.000. Betul? 100.000 lebih berharga daripada 50.000. Orang tidak akan memilih 50.000 jika diberi dua pilihan ini. Pasti milihnya 100.000. Karena berharga. Dan seandainya walaupun 50.000 ini baru gres dan 100.000 ini pucak-pucak, ya, untal-untal sudah tidak karuan, mungkin bau, mungkin kotor, mungkin apa, tidak karuan. Tetap kalau saya berikan kepada saudara, saudara pasti tetap memilih yang 100.000. Walaupun kotor, jelek, pucak-pucak, tetap memilih 100.000. Betul saudara? Karena apa? Karena ini lebih berharga. Ini lebih berharga 100.000 dibandingkan 50.000. Nah, demikian juga saudaraku. Saudara dan saya itu lebih berharga di mata Tuhan. Tuhan selalu memilih saudara. Tuhan selalu ingin memberkati saudara. Tuhan selalu melindungi saudara. Tuhan selalu memberikan segala sesuatu yang baik buat saudara. Karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Seperti 100.000 ini lebih berharga dibandingkan 50.000. Walaupun saudaraku, hidup saudara dan saya mungkin kotor, mungkin pucak-pucak, mungkin sudah tidak karuan, tetap berharga di mata Tuhan. Tuhan ingin merubah menjadi baik. Hidup saya kotor, Tuhan ingin merubah menjadi baik. Hidup saya tidak karuan, Tuhan ingin merubah menjadi baik. Karena berharga di mata Tuhan. Demikian juga firman pagi hari ini yang mengatakan bahwa ketahuilah dan camkanlah, hanya ada satu Allah yang berkuasa di langit dan di bumi. Ketahuilah, kalau kita sudah mengetahui dan mengucapkan, dan kita lakukan percaya dengan penuh, percaya iman kita, bahwa Tuhan yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus, Dia sanggup merubah hidup kita menjadi baik. Dan dikatakan ayat yang ke-40,
berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya. Saudara, kita harus senantiasa hidup ini berpegang kepada ketetapannya, kepada perintahnya. Ketetapan itu mutlak, abadi, tidak bisa berubah, dan kekal untuk selamanya, yaitu apa? Keselamatan. Itulah ketetapan Tuhan. Pegang saudaraku, camkan benar-benar, dan kita harus taat, dan kita harus lakukan, percaya bahwa ketetapan Allah itu memberikan keselamatan kepada saudara dan saya, tidak pernah berubah. Kalau kita percaya dan kita terus datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat, maka ketetapan itulah tetap berlaku dan saudara akan diselamatkan. Amin. Dan berpegang kepada perintahnya, saudaraku. 10 hukum Taurat zaman Musa, Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Dan hanya Yesus yang sanggup menggenapinya 10 hukum Taurat itu. Dan Yesus sanggup menggenapi, sehingga dia mati di kayu salib, dia bangkit, dia menjalankan semua hukum Taurat. Dan kalau Yesus menggenapinya, maka kita harus menuruti, berpegang pada perintahnya Tuhan Yesus, saudaraku. Karena dia sudah menggenapinya, dia sudah melakukannya, maka kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Itulah saudaraku, berpegang kepada perintahnya, maka supaya baik keadaanmu, keadaan kita. Kalau kita berpegang pada perintahnya Yesus, kita lakukan, maka keadaan kita akan menjadi baik, anak-anak kita akan jadi baik, semuanya jadi baik. Jadi saudaraku, kalau kita menghendaki anak-anak kita baik, kalau kita menghendaki anak-anak kita berhasil, kalau kita menghendaki semua keadaan jadi baik, maka berpeganglah kepada ketetapan dan perintahnya. Orang tua harus menjadi keadaannya jadi baik, baru anak-anak akan baik. Kalau orang tua itu baik, maka anak-anak akan baik. Kalau orang tua itu tidak baik, maka anak-anak sudah tidak baik. Nah, saudara, supaya baik keadaanmu dan anak-anakmu, mari kita berpegang pada ketetapan dan perintahnya. Jangan sampai ada Allah lain di hadapanmu. Tuhan tidak menghendaki hal itu. Saudara, kalau kita sudah dirubah keadaan ekonomi kita, keadaan rumah tangga kita, keadaan semuanya yang saat ini tidak menentu, dirubah menjadi baik, ekonomi baik, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus tetap setia. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus, itulah yang Tuhan kehendaki. Karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, saudara, sebagai kesimpulannya, bahwa tidak ada Allah lain kecuali Allah, pencipta langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus, yang mana dia telah memberikan firman-Nya. Dia telah memberikan semua apa janji-janjinya. Harus menjaga dan terus melakukan apa yang dikehendaki firman. Camkan, ketahuilah, berpegang kepada ketetapan dan perintahnya, maka semuanya akan baik. Jangan meninggalkan perintah-perintah Yesus. Jangan meninggalkan ketetapannya, tetapi tetap berpegang. Dan jangan sampai ada Allah lain di hadapan saudara dan saya. Keadaan boleh berubah, semuanya boleh berubah, tetapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Nah, saudara, mari kita bersama-sama untuk senantiasa melakukan perintah Tuhan, yaitu salah satu perintah Tuhan yang sangat penting sekali, beritakanlah Injil. Beritakanlah kabar baik, beritakanlah Injil kerajaan surga, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya setiap orang yang mendengar kabar baik, yang lemah dikuatkan, yang mengalami kesusahan dilepaskan, dan yang mengalami jalan buntu dibukakan jalan. Saudara, beritakanlah Injil. Banyak sekali orang yang membutuhkan kabar sukacita, karena dunia memberikan kabar yang penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran. Tetapi saat ini
banyak sekali orang yang membutuhkan kabar sukacita dari surga, yaitu firman Tuhan. Beritakanlah saudaraku, angkat beban mereka dengan doa, angkat beban mereka dengan berita Injil ini, supaya mereka dikuatkan semangat hidup kembali, memuliakan Tuhan, maka kehidupannya akan berubah menjadi baik. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Mari kita sama-sama memberitakan Injil. Jadilah terang di dalam gelapnya dunia ini. Jadilah garam di dalam suasana hati setiap orang, supaya tidak hambar, supaya mengalami sukacita. Jadilah semuanya itu Tuhan, saudaraku, untuk senantiasa memberitakan Injil, kabar sukacita. Amin. Nah, saudara, mari kita sama-sama memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk memberitakan Injil ini, agar semuanya dibebaskan dari belenggu ketakutan, belenggu kecemasan, belenggu kekhawatiran, dan kabar sukacita ini akan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang singkat ini Tuhan boleh menjadikan pegangan hidup kami semuanya. Engkau akan merubah kehidupan kami yang tidak baik menjadi baik. Engkau akan merubah semuanya Tuhan, karena Engkau menghargai kami. Kami berharga di mata-Mu Tuhan, dan kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita, mohon berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Saudaraku yang kasih dalam surga, engkau adalah anak yang dikasihi Tuhan. Engkau adalah anak yang senantiasa dipelihara, dilindungi, karena engkau berharga di mata Tuhan. Segala sesuatunya akan baik adanya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, memberkati engkau dengan penuh bahagia, sejahtera, kesehatan, sukacita, keberhasilan, dan semuanya akan menjadi baik adanya di dalam kehidupanmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah saudaraku yang sudah beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.